Shalom saudara, dari hari ke hari berkatnya atas kita tidak pernah terbatalkan. Berkatnya atas kita tahu baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu atas kami. Kami sungguh dicintai, kami sungguh dianugerahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on, angkat tanganmu, lift up your hands. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya.
Tuhan, buat kasih-Mu. Kami tahu kami diberkati. Kami orang-orang yang dilimpahi kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari orang-orang diberkati. Aku diberkati, yes. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia-Mu nyata Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami orang-orang yang diberkati-Mu. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemana kami bisa pergi menjauhi Engkau Tuhan? Kami lari ke ujung bumi sekalipun Tuhan Kau mendapati kami. Berkat-Mu atas kami Tuhan, itu yang menghidupi kami Tuhan. Kemana kami bisa pergi menjauhi Engkau Tuhan? Kami gak bisa pahami kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Sungguh
yang kau pikirkan tentangku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat
Kami hidup karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Kami hidup karena perkenanan-Mu saja Tuhan. Engkau mutiara hati kami Tuhan. Keindahan-Mu melebihi segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan dari hatimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau Sungguh Tuhan, mutiara hati kami Tuhan, Engkau penata kami Tuhan. Dan kemegahan-Mu mengatasi segalanya ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Sungguh kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu. Sungguh kami bersyukur dari awal Engkau memilih dan menentukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ketika kami akan duduk diam, diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, supaya dia mengeluarkan isi hati-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang Engkau ingini dalam hidup kami. Dan berencana-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu karena Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyerahkan jemaat GCA El Shaddai Petojo ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau senantiasa memelihara dan menjaga mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dan Engkau sendiri yang tahu keberadaan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, jangan tinggalkan mereka Tuhan. Tetap Engkau beserta dengan mereka ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami dibatasi oleh ruang, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah dibatasi oleh dan ruang dan waktu. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengambil alih Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi terang dan garam berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang kepada saudara-saudara yang terkasih. Doa dan harapan saya, saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat, dalam tidak kekurangan suatu apapun, dan kiranya saudara senantiasa kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara hari ini dan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan.
pada siang hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema tinggal dalam Kristus. Arti tinggal dalam Kristus yaitu dalam bahasa aslinya yaitu meno, yang artinya tinggal tetap dan tidak berpindah atau bergeser ke tempat yang lain. Jadi kita harus tetap tinggal dalam situasi apapun juga, baik itu suka, baik itu duka, baik itu kita dalam mengalami satu kesenangan atau kita mengalami satu keterpurukan, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk saudara di dalam kitab Yohanes ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mungkin ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi saudara. Namun pada siang hari ini saya akan membacakan untuk saudara dengan perikop pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayatnya yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama belajar pokok anggur menggambarkan Kristus, sementara ranting-rantingnya menggambarkan murid-muridnya dan saudara dan saya, sementara pengusahanya itu menggambarkan Bapa di sorga. Di dalam perikop yang kita sudah baca, yaitu ada dua pembahasan tentang ranting, yaitu ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah adalah orang yang hidup dan tinggal di dalam Kristus, yang memiliki iman serta memiliki pengharapan percaya kepada Kristus. Sementara ranting yang tidak berbuah adalah orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, yang tidak memiliki hidup dan iman serta pengharapan kepada Kristus, dan mereka adalah orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam perapian, yaitu api neraka. Untuk dapat ranting berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-4b, ayatnya yang ke-4a, beginilah bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi untuk kita dapat berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Keuntungan kita tinggal di dalam Kristus yaitu Kristus akan menjaga, memelihara, dan menolong kita. Dia akan membuka jalan dalam setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Dia akan senantiasa membuka pintu yang tertutup, yang mungkin selama ini pintu tertutup. Yang mungkin selama ini kita melakukan usaha-usaha seperti tidak ada jalan, seperti pintu tertutup di sini, pintu tertutup di sana. Tetapi apabila kita senantiasa tinggal di dalam Kristus, yaitu kita mendapat satu keuntungan, yaitu Kristus akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bukan aja hidup kita saat ini, tetapi kehidupan kita yang akan datang dan selama-lamanya. Dia akan senantiasa memelihara dan menjaganya. Bukan aja kita pribadi, anak, istri, suami,
bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Dia akan senantiasa membuka jalan, senantiasa akan memeliharanya, senantiasa akan menolongnya pada saat permasalahan terjadi di dalam usaha, bisnis, rumah tangga. Mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, maka Tuhan Kristus akan menolongnya. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah mengecewakan kita. Keuntungan tinggal di dalam Kristus. Kita menjadi manusia-manusia yang kuat secara rohani. Bukan lagi kita menjadi bayi-bayi rohani. Kita menjadi manusia-manusia yang kuat secara rohani. Kuat di dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Mungkin kita bisa melihat situasi yang terjadi di saat ini semakin menakutkan, semakin mencekam. Boleh dibilang mungkin kita mendengar info-info bahwa COVID ada varian-varian baru lagi. Tetapi percayalah, apabila kita kuat di dalam Tuhan, maka kita mampu mengatasi segala kelemahan-kelemahan. Kita mampu menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Karena apa? Kita adalah manusia-manusia kuat. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Keuntungan tinggal di dalam Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7 dia katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Keuntungan tinggal di dalam Tuhan, keuntungan tinggal di dalam Kristus. Apa saja yang kamu minta, maka semuanya akan digenapi. Semuanya akan diberikan. Semuanya akan kamu terima. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Tuhan sama seperti dengan orang tua. Dia akan memberikan kepada anaknya jikalau anaknya itu berkenan di hatinya. Jikalau anaknya itu selalu nurut dan melakukan apa setiap perintah-perintah yang dilakukannya dan tidak pernah melanggar, selalu menyenangkan hatinya. Sama seperti Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Jikalau kita senantiasa hidup seturut dengan rencananya, hidup selalu seturut dengan kehendaknya, menuruti perintah-perintahnya, maka apa saja yang kita minta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Bahkan tanpa kita meminta juga Tuhan akan menyediakan setiap keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Dia senantiasa akan memberikan itu kepada kita. Yang terpenting, tinggallah di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Rahasia doa yang terjawab adalah apabila kita tinggal di dalam Tuhan. Doa-doa mungkin yang sudah kita panjatkan. Mungkin banyak orang sudah berdoa kepada Tuhan. Belum terjawab juga. Mari kita sama-sama melihat apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan, campur tangan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan yang kita sudah naikkan melalui doa-doa kita akan terwujud dan kita akan bisa melihatnya. Keuntungan-keuntungan untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Lalu bagaimana syaratnya untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus memelihara persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu keberadaan saudara saat ini, hubungan saudara dengan Tuhan sejauh mana. Apakah saudara tetap memelihara hubungan yang intim, komunikasi yang baik dengan Tuhan? Ataukah mungkin hubungan kita atau hubungan saudara jauh daripada Tuhan? Mungkin saat ini saudara disibukkan oleh pekerjaan, oleh bisnis, oleh permasalahan yang sehingga kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita sudah tidak mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya katakan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelihara persekutuan yang baik dengan Tuhan.
Apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa pernah melibatkan Dia, maka itu sia-sia adanya. Jangan kita katakan, Tuhan, saya sibuk Tuhan. Engkau seharusnya mengerti dengan kesibukan kita, kesibukan saya. Saya katakan jangan pernah berkata itu kepada Tuhan. Keberadaan kita apapun, situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat karya-karyanya yang luar biasa, kalau kita mau melihat mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus memelihara, membangun persekutuan yang baik, yang intens dengan Tuhan. Syarat yang kedua adalah menolak dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan kejahatan atau dosa. Dunia selalu menjanjikan yang indah-indah, tetapi dunia selalu membuat kehancuran bagi manusia-manusia, bagi orang-orang, bagi anak-anaknya yang sudah masuk di dalam kehidupan dunia. Kita boleh bersahabat dengan dunia, tetapi jangan pernah dunia mengatur kehidupan kita. Tetapi biarlah Kristus yang mengatur kehidupan kita. Jauhkan dari segala perbuatan dosa. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya stres Tuhan. Saya dalam keadaan terpuruk Tuhan. Saya perlu refreshing Tuhan. Saya harus mungkin pergi ke bar atau cari hiburan-hiburan yang mungkin kita anggap bahwa itu bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita. Bisa mencari jalan keluar dalam persoalan hidup kita. Namun satu hal yang siang hari ini yang saya katakan kepada saudara, jangan pernah berkompromi dengan dunia. Dunia hanya memberikan kesenangan-kesenangan sementara yang sifatnya penuh dengan kehancuran. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita tinggal di dalam Tuhan, maka Dia akan beracara. Dia yang akan berperkara. Dia yang akan mengatur kehidupan-kehidupan kita. Jangan sekali-sekali kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Segala perintah-perintah yang Tuhan sudah tetapkan, jangan pernah kita melanggarnya. Jangan kita berkata, Tuhan, saya hanya melakukan ini hanya sepele, dosanya kecil. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa yang namanya dosa itu sama. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Setiap pelanggaran-pelanggaran harus pastinya ada konsekuensi yang harus kita terima. Jangan pernah, saya katakan jangan pernah kita membuka celah bagi setan, bagi iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Jangan kita buat celah. Mari tutup kehidupan kita dengan mengundang Kristus untuk kita tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kehidupan kita yang mengendalikan kehidupan kita. Yang ketiga, syarat untuk kita tinggal di dalam Kristus yaitu mentaati setiap perintah-perintah dan tinggal di dalam kasih-Nya. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Syarat untuk kita bisa tinggal di dalam Kristus yaitu mentaati perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Taati setiap perintah-perintahnya. Jangan pernah kita sekali-sekali melanggar. Apabila kita sudah jatuh ke dalam dosa, untuk kita bangkit lagi itu susah sekali. Karena kita harus memulainya lagi dari nol. Dan seperti yang saya katakan, jangan pernah biarkan iblis masuk. Dan jangan pernah kita membuka celah untuk iblis menghancurkan kehidupan kita. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, mari kita turuti. Jangan pernah kita melanggarnya. Syarat-syarat untuk kita bisa tinggal di dalam Kristus, memelihara firman Allah, senantiasa di dalam hati dan pikiran, serta menjadi penuntun hidup di dalam tindakan kita. Memelihara firman Allah. Berapa banyak mungkin kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah, kesaksian-kesaksian. Mungkin kita mendengar bukan sekali, dua kali. Mungkin beratus-ratus kali kita mendengar firman Tuhan.
Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah firman itu ada dan tertanam di dalam kehidupan saudara? Tetapi pada siang hari ini saya ingin katakan, pelihara firman Tuhan yang disampaikan, yang ditabur oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan aja firman Tuhan masuk kiri, keluar kanan. Tetapi setiap firman Tuhan yang saudara dengar masuk ke kuping dan lalu taruh di hati, lakukan dan terapkan dalam setiap tindakan, perbuatan, dalam apapun yang kita kerjakan. Kita harus memelihara firman Allah. Jangan firman yang sudah ditabur itu berlalu bersia-sia begitu saja. Harus senantiasa memeliharanya dan menjadikan rema di dalam kehidupan kita. Setiap firman-firman yang ditabur itu biarlah juga boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, syarat-syarat untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan, kita harus menjadi berkat untuk banyak orang. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak pernah menjadi berkat buat orang lain. Tapi pada siang hari ini saya katakan, jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam untuk orang lain. Penginjilan yang efektif, yaitu melalui diri kita sendiri. Mungkin kalau dulu-dulu kita melakukan penginjilan dengan membawa-bawa Alkitab, dengan membawa-bawa Bible atau firman Tuhan ayat-ayat. Tetapi untuk saat ini yang efektif itu adalah melalui diri kita sendiri. Biarlah terang Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang dan terang itu memancar di dalam kehidupan kita. Dan orang boleh melihat terang itu di dalam diri kita. Dan orang bisa melihat. Dan kita harus menjadi berkat. Menjadi terang. Bagi mereka-mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah dari kehidupan kita. Orang yang belum mengenal Tuhan. Dia boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita bukan hanya menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah, yang pada akhirnya akan dicampakkan, dibuang, dikumpulkan, dicampakkan di dalam perapian. Tetapi kita boleh menjadi ranting-ranting yang berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada siang hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hati saudara pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus sendiri yang mengambil bagian dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berkarya atas anak-anak-Mu, Tuhan, yang saat ini sedang melakukan ibadah online ya Bapa. Engkau yang tahu keberadaan mereka Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan hati mereka Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi ranting-ranting Tuhan yang berbuah lebat. Yang setiap orang bisa melihat dan akhirnya mereka mengenal dan percaya kepada Engkau Tuhan. Namun kami mau tetap tinggal bersama dengan Engkau dan Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mau kehidupan kami dikuasai oleh setan Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang menguasai kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tante Ruth Tuhan. Engkau memberkati, Engkau pakai lebih heran lagi dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau selalu ada bersama dia, menghibur, memberi kekuatan. Engkau senantiasa ada bersamanya Tuhan. Kemanapun dia berada Engkau ada Tuhan. Dan kami berdoa untuk Ariel Tuhan, untuk Jos, Selin dan Lingling. Biarlah Tuhan mereka Tuhan boleh mendukung pelayanan orang tuanya di gereja GSA El Shaddai Petojo ya Bapa. Berkati keluarga hamba Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan jemaat-Mu gereja GSA El Shaddai ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari kita mengangkat tangan dan siapkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.